Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik yang berbahagia, berjumpa kembali kita pada materi yang kedua, yaitu perkembangan peserta didik. Pada materi ini kita akan membahas mengenai perkembangan peserta didik yang dalam hal ini tentu perlu dipahami oleh para pendidik dan para guru. Karena selain di rumah, waktu di sekolah juga cukup banyak untuk dilalui oleh anak-anak, dan itu perlu peran guru untuk mengamati, memperhatikan, selanjutnya memahami perkembangan yang terjadi pada peserta didiknya. Tidak selalu perkembangan belajarnya, tetapi juga meliputi perkembangan fisiknya, emosionalnya, kepribadian, perkembangan berbahasa, dan lain sebagainya. Jadi pada pembahasan ini kita akan memahami lebih dalam mengenai perkembangan peserta didik. Dalam proses pendidikan, perkembangan yang perlu difokuskan itu pada perilaku dan cara berpikir anak, sehingga kita fokus bagaimana perilaku yang terjadi pada anak-anak, lalu bagaimana anak itu berpikir, apa penyebab dia berpikir seperti itu, apa latar belakang yang menjadikan anak proses berpikirnya berbeda dengan temannya, dan lain sebagainya. Lalu membahas pula tentang perkembangan tingkah anak didik dalam interaksi dengan lingkungannya, yang mana lingkungan yang bisa diamati oleh guru dalam hal ini adalah lingkungan sosialnya di sekolah. Untuk lebih mendalami, guru juga nanti bisa berkolaborasi dengan orang tua dan mengamati pula bagaimana perkembangan tingkah laku anak didik dalam interaksi di lingkungan bermain, lingkungan keluarga, dan lain sebagainya, sehingga ditemukan formula tentang karakteristik seorang peserta didik. Dalam hal ini, guru selaku pendidik, pengajar, bahkan bisa dikatakan sebagai pengasuh, memahami psikologi ini digunakan untuk mendalami karakteristik anak, kognitifnya, psikomotor, sikap, dan lain sebagainya. Sehingga perlu kontribusi besar dari para guru untuk memahami minat, bakat, dan lain-lain yang memang menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga nantinya pembelajaran itu dapat lebih optimal terwujud ketika seorang guru itu memahami kondisi siswa-siswinya. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik tentu memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju titik optimal kemampuan fitrahnya, kemampuan alamiahnya. Nah, ketika ini yang diperlukan oleh peserta didik, dan kita tidak bisa membiarkan mereka tumbuh dengan sendirinya tanpa arahan ataupun bimbingan, maka nantinya peran ini harus dioptimalkan, yaitu bagaimana potensi yang dimiliki oleh seorang anak itu dapat berkembang secara maksimal. Tentu dalam hal ini seorang guru harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan peserta didiknya, karena ini adalah proses perkembangan yang dimiliki oleh siswa, dan proses itu tidak akan terhenti, terus saja berlanjut.
berkaitan dengan memahami kondisi peserta didik, maka di sini ada pertanyaan, apakah mengajar itu mudah? Berdasarkan pengalaman saya sendiri, suatu ketika sebelum menjadi tenaga pendidik, saya merasakan bahwasanya mengajar itu tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena ternyata tidak begitu sulit. Dalam bayangan saya itu menyampaikan materi, mengajarkan membaca, lalu kalau dia sudah bisa membaca, dilanjutkan dengan tingkatannya lebih tinggi, mengenalkan angka, menjumlahkan angka-angka kecil, lalu dilanjutkan dengan menjumlahkan angka yang lainnya. Dalam bayangan kita, hal itu tidak terlalu sulit. Lalu setelah terjun langsung dan mendidik para siswa, barulah terasa bahwasanya mengajar itu gampang-gampang susah, begitu ya. Mengajar itu sepertinya mudah, tetapi justru ada hal yang jika disepelekan akan membuat proses mengajar itu menjadi tidak tercapai. Proses transfer ilmunya juga menjadi tidak maksimal. Mengapa? Karena tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan saja. Ternyata ketika anak kesulitan mengenal atau merangkai huruf B dan A, apa strategi guru? Mungkin ada yang terus saja di drill ya, atau ada yang menerapkan hafalan. Lalu terjadi pengkategorian, ada anak yang mudah, ada anak yang pintar, ada anak yang kurang pintar, ada anak yang tidak bisa sama sekali, dan lain sebagainya. Itu baru sisi kognitif. Bagaimana jika ada anak yang bosan? Baru saja belajar setengah jam misalnya, sudah berubah perangainya. Apakah itu sudah terbayangkan dalam proses mengajar sebelum terjun ke lapangan? Tentu sangat sulit terbayangkan. Sehingga mengajar itu membutuhkan sebuah kemampuan untuk bisa terus mendampingi peserta didik apapun yang terjadi. Sehingga kembali kepada diri kita masing-masing, mengajar itu mudah ataukah mengajar itu sulit. Karena sejatinya selain dari mengajar, kita pun harus menanamkan karakter-karakter yang membuat mereka nanti sukses dalam belajar. Dalam mengajar, kita bisa membelajarkan peserta didik kita sehingga peserta didik tersebut tetap belajar meskipun tidak ada kita nanti. Nah, itu adalah hal yang sulit dan harus dipahami bahwasanya hal yang seperti itu berkaitan dengan pemahaman kita tentang psikologi perkembangan anak, pemahaman guru tentang bagaimana kondisi anak ini secara individu, bagaimana kondisi anak-anak ini secara klasikal, bagaimana budaya belajar anak tersebut, bagaimana biasanya anak tersebut mencoba keluar dari kesulitannya. Semua itu harus kita fasilitasi sehingga dengan pengajaran ataupun pendidikan yang guru berikan mampu membuat anak tersebut mau belajar. Jangan hanya anak tersebut hanya belajar ketika ada perintah ataupun ada gurunya yang hadir untuk memberi materi. Nah, itu adalah tantangan dalam mengajar kepada peserta didik. Selanjutnya, membahas mengenai psikologi perkembangan, di sini akan disampaikan beberapa manfaat, yaitu adanya psikologi perkembangan itu akan memberikan harapan yang realistis kepada anak didik. Karena dengan guru memahami karakteristik, keunikan, kekurangan maupun kelebihan, guru bisa memberikan harapan yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya mengarahkan pada sebuah keterampilan tertentu, mengarahkan untuk fokus pada
kemampuan tertentu, karena guru telah mengetahui potensi individu masing-masing. Selanjutnya, memberikan respon yang tepat terhadap perilaku. Dengan adanya guru memahami kondisi siswa, mengetahui minimal perilaku kesehariannya di kelas, ataupun yang lebih baik lagi tentu jika mengetahui mungkin memahami keluarganya, lingkungan bermain dan sebagainya, itu akan memberikan petunjuk dalam merespon perilaku mereka. Misalnya ada anak berperilaku negatif, bagaimana guru merespon perilaku tersebut. Tentu tidak bisa disamakan respon yang kita berikan terhadap perilaku dari siswa-siswa yang berbeda. Anak yang nangis misalnya, tidak bisa kita samakan pemberian perilakunya, karena latar belakang dari mereka berperilaku seperti itu perlu didalami sehingga ditemukan solusi yang lebih tepat yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi respon yang kita berikan kepada perilaku mereka itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, manfaat dari psikologi perkembangan yang lain adalah pembentukan kepribadian. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk berkepribadian yang positif. Minimal ketika mereka berkepribadian yang kurang baik, bisa diarahkan sesuai dengan karakteristiknya. Lalu adanya problem solving atas permasalahan yang mereka hadapi, memberikan solusi atas kesulitan belajar yang mereka alami, lalu memberikan motivasi saat mereka merasa kurang semangat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, arah masa depan dan cita-cita bisa digambarkan melalui pemahaman tentang psikologi perkembangan. Menumbuhkan rasa empati. Seorang guru yang memahami kondisi siswanya akan memiliki rasa empati kepada siswa. Begitu juga ketika antara siswa saling mengenal temannya dengan lebih baik, saling memahami kondisi teman-temannya, maka akan timbullah rasa empati sesama mereka. Ini sangat penting karena dengan memiliki rasa empati, kita tidak serta-merta memvonis ataupun tidak serta-merta menjudge siswa dengan Anda begini, ternyata Anda seperti ini. Nah, adanya empati di sini akan memunculkan rasa ingin tahu yang lebih mendalam dan senantiasa berpikiran positif atas apa yang terjadi pada mereka. Lalu pemahaman diri. Semakin kita mempelajari psikologi perkembangan, semakin kita memahami akan diri kita sendiri. Apa yang menjadi keunggulan, kelemahan, dan bagaimana baiknya saya bertindak jika dalam kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Selanjutnya juga menjadi alternatif dalam pengembangan pendekatan pembelajaran, sehingga seorang guru akan lebih banyak alternatif solusi dalam proses pendekatan pembelajaran, dalam menghadapi siswa-siswanya, dalam menghadapi lingkungan belajar siswa, dalam menghadapi kesulitan yang dimiliki oleh siswa, baik secara individual ataupun klasikal, maka akan ada alternatif-alternatif dalam pendekatan belajar berdasarkan basis pemahaman perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya, membantu mengetahui apa yang diharapkan oleh anak. Hal ini yang terkadang menjadi problema bagi kita. Kita tidak tahu anak ini kenapa tidak mau belajar, begitu ya. Kita tidak memahami mengapa dia malas membaca. Nah, kita perlu mengetahui sebenarnya mereka ini memang benar-benar tidak mau belajar
atau mungkin metode kita yang kurang cocok dengan keinginan mereka. Atau misalnya mereka ini tidak mau membaca, atau sebenarnya dia lebih saat itu mungkin lebih ingin untuk gurunya yang bercerita, dia cukup mendengar saja dan lain sebagainya. Itu perlu kita perdalam sehingga harapan mereka dapat kita realisasikan untuk menambah motivasi belajarnya. Selanjutnya, membantu mempersiapkan anak dalam menghadapi perubahan dalam kehidupannya dengan penanaman karakteristik yang cukup, pemberian motivasi, penanaman disiplin dan sebagainya, itu bermanfaat ketika anak nanti menghadapi perubahan dalam hidupnya. Perubahan-perubahan dalam hidupnya itu bisa kita memberikan bantuan kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dengan psikologi perkembangan, guru dapat memberikan bantuan dan pendidikan yang tepat sesuai dengan pola dan tingkat perkembangan anak. Dalam hal pembelajaran, guru juga dapat memberikan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik belajar anak, gaya belajar, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan mengenai psikologi perkembangan akan dapat menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Hal ini akan bermanfaat bagi peserta didik, juga bermanfaat bagi kita selaku pendidik. Perlu juga kita memahami apakah strategi yang kita lakukan ini sudah tepat. Kalaupun mungkin belum tepat, perlu kita kaji kembali dorongan apa yang membuat kita menginginkan strategi tersebut. Jadi bisa evaluasi diri sesuai dengan apa yang terjadi, dengan harapan nantinya bisa memberikan pendekatan yang lebih tepat kepada para peserta didik. Memahami perkembangan peserta didik itu tentu juga memiliki banyak hambatan-hambatan. Terutama hal ini berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka. Jadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru ini nantinya haruslah menjadi hal yang harus dihadapi dan tidak ditinggalkan. Karena kalau kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tentu kita akan terus berusaha mencari cara terbaik untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Tetapi kalau kita tinggalkan, maka dia akan menjadi sebuah lubang yang akan terus menganga, dan itu akan membuat kita tidak lengkap dalam memahami perkembangan peserta didik. Apa saja tantangannya? Di antaranya adalah adanya keterbukaan. Nah, tentunya kita butuh keterbukaan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan peserta didik. Sehingga dengan keterbukaan ini akan mudah ditemukan sebuah pola perkembangan pada seorang anak. Lalu komunikasi harus terjalin, tidak bisa hanya sekedar mengamati saja, tetapi kita butuh sebuah feedback ataupun umpan balik dari peserta didik, dari orang tua, dari teman-temannya jika kita ingin memahami kondisi perkembangan anak yang kita tuju. Lalu kesadaran ataupun kerjasama dari keluarga ini sangat penting, sehingga banyak hal-hal yang mungkin tidak terlihat di lingkungan sekolah, tetapi itu yang sangat nyata di sekolah, di rumah misalnya begitu ya. Tidak terlihat di sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Ada perbedaan perilaku antara di lingkungan sekolah dengan di lingkungan bermain misalnya. Berbeda juga antara di lingkungan bermain dengan di rumah. Misal
ketika kita sampaikan kepada orang tua sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan si anak kok tidak mengerjakan PR, seperti itu. Lalu orang tua menyatakan ataupun berargumen, kalau di rumah dia selalu belajar kok Pak Guru, seperti itu ya. Itu sering terjadi ya. Nah, ini perlu ditelusuri oleh kita, apa yang menyebabkan anak kok berbeda perilakunya di rumah dan di sekolah. Kalau memang itu benar-benar terjadi, di rumah dia rajin, di sekolah dia mungkin ogah-ogahan, nah itu kan menjadi permasalahan. Atau misalnya sebenarnya di rumah pun kurang lebih sama perilakunya dengan di sekolah, tetapi di rumah orang tua selalu memberi bantuan bahkan dalam hal yang sekecil apapun, misalnya dalam pembelajaran daring, sehingga anak menjadi tercukupi semua belajarnya, nilainya selalu tinggi-tinggi. Pas di sekolah, dalam kenyataan yang sebenarnya dia tidak mendapatkan bantuan tersebut dari orang lain, dia harus berusaha sendiri. Sehingga kalau ada PR di rumah nilainya tinggi, pas di sekolah ada semacam latihan, nilainya kok jeblok, ambruk, seperti itu. Jadi perlu adanya kerjasama dengan orang tua untuk membentuk ataupun mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik ini, sehingga keluarga pun harus bekerja sama dan membantu kita selaku pendidik untuk sama-sama memahami karakteristik dan perilaku dari anak-anak didiknya. Selanjutnya, proses yang panjang dan kontinu. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa juga ditanyakan, sudah 1 tahun belajar kok belum banyak perkembangan, baru sampai segini. Nah, ini perlu proses dan perlu diteruskan pendekatan yang dilakukan tersebut sehingga membentuk sebuah pola perilaku pada peserta didik. Semacam disiplin itu harus terus diingatkan bagi anak, kepada anak, sehingga dia memang merasa memang itu yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi ada proses yang panjang dan terus menerus untuk dapat memahami perkembangan anak, karena setiap saat perkembangannya pun selalu berubah, selalu beralih, dan selalu dinamis. Selanjutnya, tidak mesti langsung berhasil, ya ini berkaitan dengan proses yang panjang. Bisa jadi di jenjang sekolah dasar dia belum sesuai dengan kita harapkan, mungkin jenjang SMP dia baru berubah. Atau mungkin apa yang kita ingatkan di jenjang SD, SMP belum ia lakukan juga. SD belum dia lakukan sampai SMP. Mungkin di SMA dia baru terpikir dan teringat kembali, karena ada sebuah momen yang membuat ia ingat pada apa yang kita sampaikan, nasihat apa yang kita berikan, dan sebagainya. Jadi tidak mesti langsung berhasil. Selanjutnya, bagaimana seorang guru atau kita sebagai orang tua itu menyentuh pemikiran anak. Bagaimana kita bisa menyelami kehidupan mereka, menyelami cara berpikir, dan juga memahami keinginan-keinginan yang dimiliki oleh anak. Sebenarnya anak itu bukan selalu berkeinginan untuk bermain saja, tidak mau belajar saja, tidak. Sebenarnya kita perlu memahami. Bisa jadi sebenarnya anak itu ingin belajar dengan cara seperti ini, tapi karena kita mungkin kurang tanggap, kita memberikan cara belajar dengan cara yang berbeda, seperti itu. Jadi kita harus memahami pikiran anak. Kalau kita sudah memahami cara mereka berpikir, kita mengetahui anak-anak tersebut berperilaku dan sebagainya, akan mudah kita mengajaknya untuk melakukan apa yang kita harapkan. Jadi kita dalami dulu pemikirannya, kita dekati hatinya. Kalau sudah dia terpaut dengan apa yang kita berikan, maka akan mudah kita untuk mengarahkan sesuai dengan apa yang harus anak-anak lakukan. Selanjutnya, adanya dukungan dari berbagai pihak, ini sangatlah
penting juga. Dan itu adalah tantangan-tantangan jika kita ingin menerapkan proses memahami perkembangan peserta didik ataupun memahami perkembangan anak-anak kita. Jadi dibutuhkan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Namun ketika kita telah memahami anak dengan lebih baik, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Kita tidak selalu harus berhadapan dengan masalah baru ketika anak berperilaku. Kita bisa memberikan solusi atas masing-masing kendala yang dilakukan oleh siswa, dan banyak kita mendapatkan masukan-masukan ketika kita telah memahami perkembangan peserta didik mereka. Demikian Bapak dan Ibu materi tentang perkembangan peserta didik, dan selanjutnya mari kita bahas melalui sesi diskusi. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.